Ini Ji. Besok senang Pak gini. Time to scout. Tes. Pak Ajis, sudah bisa kita mulai. Halo. Siap Pak Kamit nggih. Monggo bisa dimulai Pak Kamit. Tetap nggih. Mulai. Saya jadikan co-host dulu. Monggo Pak Kamit sudah bisa dimulai. Silahkan. Baik. Terima kasih. Saya Bu buka Dewi, Pak Ajis. dulu. Nggih, monggo. Oke. Baik, sebelum dimulai, selamat pagi anak-anak. Untuk semuanya audio bisa di-mute kecuali saya. Saya mute all dari sini. Silahkan dipastikan audionya di-mute terlebih dahulu dan videonya dibuka semuanya. Nah, supaya kita kelihatan. Baik, yang masih belum di-mute, silahkan di-mute terlebih dahulu karena acara segera dimulai. Karena tadi masih memberikan pengarahan ya, karena baru pertama kali menggunakan Zoom, jadi agak sedikit perlu belajar, jadi itu yang harus diperhatikan. Baik, untuk hari ini kita mulai acara MPLS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdul Kamid selaku Kepala Sekolah ya, dan Bapak Ibu Guru, pendamping yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Pawiyatan Surabaya. Walaupun masa pandemi masih berjalan, tidak memutus semangat kita untuk menjadi seorang pelajar yang tidak menyerah pada suatu keadaan. Maka dari itu kita laksanakan hari ini adalah pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah secara online bersama SMP Pawiyatan Surabaya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi hari ini mari kita buka acara dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan acara selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Dimohon untuk seluruh peserta didik baru ketika dimulai Indonesia Raya
diri. Baik, silakan untuk video lagu Indonesia Raya bisa di-share screen biar Duh, betul. Pak mati ya? Ya gambar videonya nggak keluar, Pak. baik. Itu tadi lagu Indonesia Raya ya yang kemudian dilantunkan. Untuk selanjutnya seperti biasa saya mengingatkan untuk di-mute untuk audio dari seluruh peserta kecuali nanti yang menyampaikan. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Bapak Dr. Andes Haji Dulkamit MM selaku Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak DRS Haji Dulkamit MM. Terima kasih Pak Aziz. Kita mulai anak-anak semuanya. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Pawiyatan, Bapak dan Ibu orang tua siswa, serta anak-anakku SMP Pawiyatan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru SMP Pawiyatan, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita diberi kekuatan, kesehatan, khususnya para peserta didik baru SMP Pawiyatan, sehingga bisa memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Keluarga besar SMP Pawiyatan Surabaya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 beserta keluarganya. Adapun jumlah peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 adalah 233 anak. Mengawali tahun pelajaran baru, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah
yang akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai 16 Juli 2021. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru dengan dibantu pengurus OSIS. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, kakak kelas baru, para guru dan karyawan, dan yang paling utama, lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun. Karena pandemi belum berakhir, maka belum boleh masuk sekolah. Untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, pengenalan lingkungan sekolah terpaksa harus dilaksanakan melalui online atau daring. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Pawiyatan Surabaya, dan ikutilah kegiatan MPLS ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, cepatlah beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan upaya menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus corona. Yang pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang terpapar, bahkan rumah sakit sudah penuh pasien yang positif corona. Maka jika tidak ada keperluan yang sangat penting, lebih baik anak-anak tinggal di rumah saja. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa yang beriman, disiplin, berilmu, serta bermutu. Dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SMP Pawiyatan tahun pelajaran 2021-2022 resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak DRS Haji Dul Kamit MM. Seperti biasa, tidak lupa mengingatkan bahwa silahkan audionya di mute terlebih dahulu, karena acara akan dilanjutkan pada acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya acaranya adalah doa untuk Bapak Suhada, bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna wa ma'ana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Anak-anak peserta MPLS SMP Pawiyatan Surabaya
tahun ajaran 2021-2022. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam mengikuti MPLS selama 3 hari kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran sehingga bisa mengikuti dengan baik. Oleh karena itu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing agar supaya pelaksanaan MPLS di SMP Pawiyatan berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kami beserta MPLS SMP Pawiyatan bisa mengikuti dengan baik. Saya sebentar, nggih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Berikanlah kepada kami kepahaman, kemudahan dalam menuntut ilmu, khususnya dalam mengikuti MPLS, sehingga dapat mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami selama mengikuti MPLS. Dan tanpa pertolongan-Mu, ya Allah, kami tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, hanya pertolongan-Mu, ya Allah, kami inginkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran. Jauhkanlah kami kemalasan, kesombongan, sehingga kami bisa mengikuti MPLS ini dengan sempurna. Maksudnya mulai dari awal hari ini sampai hari Rabu kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa Bapak Ibu guru kami, karena hanya Engkaulah Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana khususan peserta MPLS SMP Pawiyatan Surabaya. Min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli tuqa, min ahli istiqamah, min ahli sholat, min ahli sodaqah, min ahli birrul walidain. Wala taj'alna min ahli syarri wa ghair. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk doa sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Haji Muhammad Suhada ya, Magister Pendidikan. Seiring sudah terlaksananya acara pembukaan, dimohon untuk seluruh peserta didik baru tidak keluar dari akun Zoom dulu, karena setelah ini masih ada 2 pengarahan setelah acara pembukaan. Setelah acara pembukaan nanti ada acara pengarahan dari Bapak DRS Eko Yulianto ya, MM selaku kesiswaan ya, staf kesiswaan, dan setelah itu ada dari Ibu Bondan Rosita Septi, sarjana pendidikan ya, selaku pengarah untuk terkait dengan ketertiban. Untuk acara pembukaan sudah selesai, tugas saya sudah saya laksanakan. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, akan saya serahkan ke Pak Eko. Untuk selanjutnya, saya tutup dulu dari saya. Semoga anak-anak sehat semua dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat saya serahkan Waalaikumsalam. waktu dan saya serahkan kepada Bapak Eko Yulianto. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Ajis selaku pembawa acara yang sudah melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini untuk acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ya peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik anak-anak serta Bapak Ibu guru sekalian ya. Yang sudah tergabung dalam Zoom MPLS 2021, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana pada pagi hari ini kita semua sudah mengikuti pembukaan yang sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Dulkamid, Magister Manajemen. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum materi tatib nanti yang akan disampaikan oleh Bu Bondan Rosita, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan ya, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan selama 5 hari untuk SMP Pawiatan ya. Mungkin di sekolah lain bisa dilakukan 3 hari, ada yang 4 hari. Tapi SMP Pawiatan melakukan selama 5 hari. Ya. Perbedaan itu menyesuaikan situasi kondisi dari sekolah masing-masing. Jadi kalau anak-anak nanti ketemu dengan teman-temannya yang di sekolah lain, pasti ada perbedaan. Perbedaan itu adalah hal yang wajar karena penyesuaian di lingkungan sekolah masing-masing. Berikutnya yang kedua, pelaksanaan ini dilakukan selama 5 hari tadi sudah. Di hari yang pertama ini, hari Senin, anak-anak ada acara pembukaan, tadi sudah dibuka. Nanti setelah ini tata tertib akan disampaikan oleh Bu Bondan, dan setelah itu doa bersama atau sholat
duhur nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zuhada, Magister Pendidikan, ya. Jadi untuk satu hari ini kita buat ringan anak-anak, ya kita buat ringan, tidak terlalu banyak materi, ya. Cuma nanti ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan, ya. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh pengurus OSIS. Jadi di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak bukan hanya dengan panitia maupun Bapak Ibu guru aja, tapi anak-anak nanti akan bersama-sama juga di dalam ini ada pengurus OSIS. Pengurus OSIS nanti yang akan memberikan satu informasi-informasi edukasi, ya, terkait dengan MPLS. Jadi nanti setelah setelah materi tata tertib oleh Bu Bondan Rosita, anak-anak nanti akan bersama-sama dengan pengurus OSIS. Cuma mengingat situasi dan kondisi, maka pelaksanaan MPLS ini dibagi menjadi dua pelaksanaan. Yang pertama secara Zoom seperti ini, ya. Yang kedua secara kelas. Kalau kelas nanti Zoom-nya ditutup, anak-anak fokus semuanya di grup WA. Bisa melalui chat, bisa melalui voice, ya. Nah, itu semua nanti dilakukan di dalam grup WA. Terus saya sangat senang sekali pada pagi hari ini sudah tergabung 210. Ini menandakan bahwa calon peserta didik baru sudah mulai melek dengan IT, sudah mulai paham dengan pelaksanaan Zoom. Karena nanti di hari Rabu, anak-anak, hari Rabu itu nanti anak-anak akan mendapatkan materi yaitu Google Meet, mungkin tidak asing lagi buat kalian semuanya. Dan ada lagi materi Google Classroom, itu nanti yang sebagai proses, ya, proses untuk pembelajaran, bagaimana sih cara melihat soal-soal, bagaimana sih cara pengumpulan tugasnya, di mana diletakkan, di mana, bagaimana sih cara ini semuanya nanti akan diajarkan, semuanya di MPLS di hari ketiga, yaitu di hari Rabu. Dan juga nanti mungkin ada sedikit, ya, pengenalan M365. M365 itu singkatan adalah Microsoft 365. Saya yakin anak-anak yang dari SD, ya, beberapa SD negeri ini sudah sangat familiar atau akrab dengan M365, ya. Nah, untuk hari besok, hari Selasa, anak-anak akan mendapatkan materi yaitu pengenalan kurikulum. Kalian nanti kurikulumnya bagaimana sih? Untuk pelajarannya itu bagaimana sih? Dan nanti ada materi juga ekstrakurikuler dan OSIS. OSIS itu apa sih? Kalian harus kenal. Nah, ekstra itu apa sih? Kalau ekstra mungkin tidak asing lagi karena di SD juga ada ekstrakurikuler. Tapi kalau di OSIS, mungkin ini baru pengenalan buat kalian, karena di SD tidak ada OSIS. OSIS itu baru mulai ada itu di jenjang SMP, kemudian SMA. Kalau di perguruan tinggi namanya sudah beda lagi, bukan OSIS, ya. Tapi perkumpulan-perkumpulan di mahasiswa, ya, itu adalah sebenarnya OSIS juga, cuma namanya aja yang berbeda. Nah, terkait dengan itu, anak-anak hari Senin ini nanti tidak padat, tinggal nanti materi dari Bu Bondan Rosita, yaitu tatib, kemudian ibadah. Sebelum ibadah, nanti ada pengurus OSIS yang masuk. Dan ingat, nanti kalau dengan pengurus OSIS, anak-anak lebih banyak pindah channel, yaitu di grup WA. Ya, seperti itu. Terus berikutnya nanti ke depan, ya, harapan kita semuanya, ini sekolah daring yang seperti ini, ya,
maka anak-anak harus aktif, ya. Aktif apa? Ya aktif melihat perangkat atau alat. Alatnya apa? Yaitu berupa HP bagi yang HP. Tapi yang punya laptop lebih baik dikonekkan dengan laptop, akan lebih luas untuk jangkauan, untuk apa namanya ya, perangkatnya di dalamnya dan lain sebagainya. Ya, untuk itu ini menjadikan suatu budaya baru di lingkungan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, inilah nanti ke depan yang harus kita lakukan, yaitu dengan IT. Maka anak-anak semuanya harus betul-betul akrab dengan IT, ya jangan dijauhi. Cuma IT itu ibarat pisau, ya tergantung yang memegang. Nah, kalau pisau itu mau dibuat untuk hal yang negatif, membunuh, ya maka akan berdampak negatif pada yang megang pisau tadi. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk hal yang positif, mungkin untuk memasak, maka akan menghasilkan ya masakan-masakan yang enak, ya bisa bermanfaat. Sama dengan IT, ya anak-anak akan apa ya, akan bebas untuk menentukan pilihan. Tapi ingat, ya, tapi ingat anak-anak bahwa kebebasan itu harus ada batas-batasnya. Ya, hal-hal yang negatif di dalam IT dihindari. Hal-hal yang negatif di dalam IT harus dihindari. Supaya apa? Ya, supaya kita selamat. Ya, kadang-kadang yang menjerumuskan itu salah satunya ya kalau kita sudah ketergantungan dengan IT. Salah satunya apa? Ya, game. Nah, ini saya yakin anak-anak pasti bermain yang namanya game. Tapi tolong dibatasi, syukur-syukur dijauhi, syukur-syukur dihilangkan. Karena game itu sifatnya kecanduan loh ya, sama dengan narkoba. Kalau kalian semua mungkin dulu di SD disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, jangan coba-coba main narkoba, permain narkoba, dan lain sebagainya. Lah, game itu sebenarnya sama. Kalau sudah narkoba, lama-lama akan jadi kecanduan. Sama. Ya, kalian lihat itu semuanya itu. Kalau udah main game, lupa waktu, lupa belajar, lupa sholat, ya, lupa semuanya, itulah yang namanya kecanduan. Nah, ini harus kita hilangkan. Ya, kebiasaan itu hanya kebiasaan anak-anak. Lakukan hal-hal yang positif supaya kalian dalam proses pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran di SMP Pawiatan ini lancar 3 tahun selesai, dan setelah itu bisa memilih sekolah SMA SMK negeri di Surabaya, ya. Jadi itu anak-anak, kalian, harapan kita semua ke depan sekali lagi lebih semangat lagi dengan cara apa? Salah satunya adalah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ya wajib untuk dikumpulkan. Termasuk MPLS ini nanti ada tugasnya anak-anak. Pengumpulan tugas nanti anak-anak secara resmi akan dikumpulkan di hari Kamis, ya. Hari Kamis, tugas apapun dikumpulkan di hari Kamis, kecuali nanti ada instruksi khusus dari pengurus OSIS. Jadi sekali lagi, tugas-tugas itu nanti akan dikumpulkan, ya boleh dikerjakan, misalnya hari ini nanti ada tugas, boleh dikerjakan. Tapi nanti pengumpulannya semuanya di hari Kamis. Nanti akan dikirim link pengumpulan untuk tugas-tugas itu. Nah, hari Jumatnya apa, Pak? Hari Jumatnya yang jelas upacara penutupan. Ditambah dengan tugas-tugas yang belum selesai. Diberi waktu 1 hari lagi, yaitu di hari Jumat. Jadi itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Terima kasih. Coba dibuka ininya, mute-nya dibuka. Saya ingin suaranya kalian semuanya, ya. Kita coba Pak Eko ya. Dibuka mute-nya semuanya. Ya. Oke. Mute-nya. Pak Eko bilang itu
kalian menjawab. Pawiatan, yes. Pawiatan, yes. Ya, oke ya. Sekarang Kedengaran Pak Eko karena ya. Saya ulangi ya. Pak Eko, Pak. Timit, Pak. Ada suaranya. Suaranya, Pak. Ada suaranya, Pak. Oke ya, sudah. Suaranya, Pak. Jadi, sekali lagi, Pak Eko bilang, kalau Pak Eko bilang Berisik, Pak. 2, 3, kalian jawab. Kelihatan, yes. Ya, itu aja, saya ingin dengar suaranya. Kalian hanya menjaga kalimat. Pawiatan, yang keras. Oke, ya, kita mulai ya. Kita uji coba dulu. 1, 2, 3. Pawiatan, Yes. Sekali lagi yang keras. Kalau 2, 3. Pawiatan. yes. Terima kasih anak-anak. Ini bukan saya materi. Ini penting ini materi ini ya supaya apa anak-anak ya, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dewi, Pak Ajis, Pak Kamis, serta Bapak Ibu guru yang lain, serta anak-anakku sekalian. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik di sini sudah ready ya. Mem Ros ya, Sugeng Enjang Mem Ros, ngapunten saya pakai bahasa Inggris Mem Ros nggih. Sugeng Enjang Mem Ros sumanggaaken niki. You are welcome. Bahasanya Bapak, terima kasih kembali. Sedikit acak ya supaya enggak terlalu boring ya. Kalau welcome kan selamat datang, kalau you are welcome kan terima kasih kembali. Baik, untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Bondan Rosita Septi. Terima kasih Pak Ajis, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Antu. Bisa dengar suara saya, anak-anak? Enggak dengar, Bu. Dengar. Suaranya terlalu Nggak dengar ya? Sudah bisa dengar? Bu. Ya, baik. Sebentar, saya sudah bisa dengar suara saya? Sudah. Bu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat selalu anak-anak hebat peserta MPLS. Imut, Bu.
Maaf, Bu Rosita ke unmute sebentar nggih. Ya. Sudah bisa saya mulai? Ya. Enggak, anak banyak. Sudah bisa saya mulai, hostnya? Bisa. Bisa. Oke, ya. Bisa. Baik, ya. Terima kasih. Baik, anak-anak, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib. Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, semua, serta anak-anak hebat. Ya, kita akan sedikit belajar bersama tentang tata tertib sekolah SMP Pawiatan. Harapannya setelah kalian mengetahui, kalian akan bisa lebih baik lagi, ya, bisa lebih baik lagi mengikuti pembelajaran. Karena tata tertib sekolah ini adalah acuan supaya bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa bagian nanti di tata tertib itu yang mungkin tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemi. Jadi selama masa pandemi nanti ada beberapa bagian yang saya tekankan supaya anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Ya, sebelum saya menjabarkan, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk, biar semangat, saya akan memberikan sedikit tayangan. Saya ini dulu. Caranya mana, Bu? Iya, belum mulai, sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Handed, Bu. Buka sini lah, Mas. Adik-adiknya minta tolong jangan dicoret-coret ya, Dek. Coret gambar yang ada. Coret-coret. Santai. Mana? Cari sama arah-arah ini. Gambar yang
Nah, kok dicoret-coret ya? Bentar. Kalau saya share screen, lalu dicoret-coret seperti itu, temannya tidak bisa melihat dengan jelas. Gimana? Nah, kegiatan pelanggaran seperti itu, ya, tindakan anak-anak seperti itu salah satu tindakan pelanggaran tata tertib. Jadi andai kita sudah dalam kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya, ini misalnya Memros ngajar ini. Misalnya Memros ngajar, lalu ketika saya ngasih materi, ada yang coret-coret seperti itu. Ada yang bersuara, tidak jelas. Ada yang mungkin share screen juga, akhirnya numpuk-numpuk. Nah, itu termasuk tindakan pelanggaran tata tertib sekolah karena mengganggu kenyamanan. Jadi anak-anak, saya tekankan sekali lagi, karena saya sekarang sedang memberikan materi tata tertib, jadi betul-betul anak-anak harus memahami. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi melalui aplikasi apapun, tolong jangan melakukan gangguan-gangguan. Ya, karena mengganggu itu merugikan orang lain. Paham ya anak-anak? Jadi kalau Bapak Ibu Guru sedang memberikan materi media, share mungkin papan tulis ya, papan tulis. Ya tolong kalau hal-hal yang tidak penting tidak usah dilakukan. Kecuali kalian disuruh menjawab, mungkin menuliskan atau memberi tanda, silakan. Tapi ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi, hal-hal yang kalian atau tindakan yang kalian lakukan tadi adalah termasuk pelanggaran sekolah. Paham ya nak? Dan itu bisa merugikan orang lain. Merugikan temannya khususnya. Akhirnya temannya terganggu. Ya, betapa kerja kerasnya Bapak Ibu Guru untuk membuat materi, membuat media yang kalian bisa ambil, kalian bisa lihat supaya kalian tidak bosan. Ya, tapi jika respon kalian seperti tadi itu sangat disayangkan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, tolong ketika nanti pada pembelajaran jangan melakukan tindakan yang mengganggu yang dapat merugikan orang lain. Yang kalian lakukan seperti tadi, saya tidak tahu, ya, dan saya tidak akan mencari, itu dapat merugikan temannya. Ya, kalian boleh menghargai Bapak Ibu Guru itu dengan membuka kamera, tapi mematikan mikrofon dan mengikuti dengan baik. Kalau memang dirasa perlu dicatat, dicatat. Kalau tidak, tidak. Nah, ini saya lompat, ya, saya lompat materi ini. Tidak saya urutkan karena kejadian barusan itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Ya, salah satu bentuk pelanggaran. Tolong jangan dilakukan. Anak-anak pandai, anak-anak hebat SMP Pawiatan tidak ada yang melakukan seperti itu. Saya yakin. Ya, saya ulang, saya punya 2 materi, isinya sama, cuman beda kemasan. Nah, supaya tidak bosan, ya, coba kalian perhatikan sedikit, videonya tidak panjang, kalian bisa lihat dan tolong kalian jadilah anak atau siswa yang baik, ya. Be a good student, alright. Nanti kelas 7 bahasa Inggrisnya ketemu dengan saya dan saya biasa daring, ya. Materinya kita akan ketemu lewat virtual. Baru nanti tugasnya saya berikan menyusul. Biasanya seperti itu. Ya, tolong direspon dengan baik. Ya, saya yakin anak-anak hebat, anak-anak yang berada di SMP Pawiatan adalah anak-anak yang hebat. Saya ulang ya.
Bentar, saya tidak bisa. Dewi, saya tidak bisa share screen. Apa dari Bu Dewi ya? Saya kirim ke Bu Dewi ya. Iya, Bu Rosita monggo. Oke, jadi saya kirim ke Bu Dewi biar Bu Dewi yang share supaya bisa mengunci ya. Siap Bu Rosita, siap. Oke, sebentar. Bu Rosita monggo sudah bisa share screen, dicoba dulu Bu Rosita. Oh baik. Oh iya. Anak-anak, itu adalah peta pikiran. Kelihatan ya? Saya tanya dulu. Ya. Ya, kelihatan baik. Itu adalah peta pikiran. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Itu adalah peta pikiran tata tertib SMP Pawiyatan. Ya, ini peta pikiran. Peta pikiran itu adalah saya konsep karena nanti kalian akan mendapat file dalam bentuk Word. Ya, isinya banyak, lengkap. Isinya banyak ya, sangat lengkap isinya. Tapi dalam bentuk Word. Jadi kalian harus baca detail ya. Kalau sudah terima nanti di akhir materi kalian akan terima. Mungkin nanti akan di-share di grupnya ya. Untuk grup gugus, kalian akan terima materi itu, silakan dibaca di rumah itu ya. Baca dengan cermat, jangan baca sedikit-sedikit, jangan dibaca singkat-singkat. Baca dengan cermat. Dari yang sebanyak itu saya simpulkan. Nah, isinya apa? Dalam peta tata tertib sekolah ada yang berisi larangan. Ya, berisi larangan ini berarti keras. Namanya larangan berarti betul-betul sesuatu yang dampaknya itu sangat besar merugikan anak-anak dan sekolah. Ada yang berhubungan dengan kerajinan dan kedisiplinan. Ya, isinya apa? Nanti saya jelaskan. Lalu ada yang berhubungan dengan kerapian. Kerapian pasti rapi dalam hal berpakaian, ya. Rapi dalam hal pelajaran, bukunya jangan sobek-sobek misalnya, atau tidak disampul misalnya, ya bukunya dicampur-campur kayak gado-gado misalnya, nah itu berhubungan di sini, ya. Nah, saya mundurkan sedikit. Yang berikutnya ada yang berhubungan dengan kepribadian. Ya, kepribadian itu berhubungan dengan perilaku juga. Ya, jadi kalian di situ di dalam isi tata tertib sekolah meminta anak-anak untuk menjadi siswa yang punya kepribadian yang baik, punya akhlak yang baik, kalian berkarakter yang baik, ya, ibadahnya baik. Nah, jadi seimbang. Di situ nanti ada isi pernyataan kalian diminta sekolah untuk memiliki perilaku dan kepribadian harus ditagih haknya. Jangan minta ke sekolah, tapi tugas dari sekolah tidak kalian kerjakan. Ya, jadi
hak dan kewajiban kalian harus seimbang. Ya, ayo, saya bisa tahu itu yang coret-coret. Nah, saya lanjutkan ya. Woi, kalian ngombe, woi. Nah, ini. Pertama apa? Tadi, jangan terlambat masuk sekolah ya. Nggak boleh Ada suara sama hitam. Hitam, Bu, nggak ada suaranya. Ngomong begini nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Tunggu Iya. dulu ya anak-anak ya, tolong bersabar dulu ya. Mungkin jaringannya Bu Rosita sedang tidak stabil. Jadi anak-anak tolong suaranya di-unmute dulu. Iya, Dan tidak boleh coret-coret ya. Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Tidak ada nggak gambarnya. ada gambarnya. Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nggak ada gambarnya. Di Bu Dewi muncul Di gambarnya, saya Nak. bisa. Bisa. Gambarnya. Sudah muncul Bu Bisa ya? Rosita. Oke, mungkin jaringan Saya. anak-anak Suaranya lagi juga ya. tidak stabil. Iya betul. Oke. Tadi jaringan saya juga nggak stabil. Ya. Udah keluar, Bu. Mandi. Coy. Suaranya patah-patah, Bu. Di-unmute lah, woi. Suaranya patah, Bu. Dicoret-coret. Suaranya patah-patah, Bu. Coret-coret, Bu. Patah-patah, Bu. Mohon di-mute ya. Anak, tolong suaranya di-mute dulu ya. Tolong ya, di-mute dulu ya, Nak ya. Bisa terdengar ya suaranya Bu Dewi ya? Di-mute dulu ya. Oke, bersabar dulu, mungkin jaringannya sedang tidak stabil ya. Tolong jangan coret-coret ya, Nak ya. Monggo Bu Biasanya Rosita. kalau siap, Oke. Biasanya kalau koneksinya nggak bagus gitu, nah nggak usah panik ya, ditunggu aja, nanti akan terhubung lagi. Ya, baik. Sekarang saya masuk ke materinya supaya kalian lebih paham. Ini tata tertib sekolah. Woi, jangan coret-coret, Dus. Hati-hati, minta tolong jangan dicoret. Jangan dicoretin, woi. Gugus lockdown siapa ini yang coret-coret kelihatan. Tambah Iya. tebal. Tolong jangan dicoret-coretin. Jangan dicoret, woi. Katanya Firdaus. Coretin, woi. Coretin ini. Saya berikan ke Bu Dewi saja biar bisa dikunci ya. Jangan dicoret. Parah dicoret-coret dong. Ya Allah. Bukan sayangnya lagi. Ya, saya stop dulu. Saya stop. Astagfirullahaladzim. Jangan berikan ke Bu dicoret. Dewi ya. Jangan dicoretin. Iwan. Oi. Josi dengan HP, Bu. Iya, iya, iya. Mana Saya kirim ke Bu Dewi dicoretin? aja.
Ya, Bu Dewi mungkin bisa dikunci, terus Bu Dewi yang share. Siap, Angge, Bu Rosita. Ya, karena ada yang masih mengganggu ya, mungkin nggak dengar suaranya Memros waktu Memros ngomong tadi ya. Jadi tidak paham, akhirnya masih melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu teman-temannya. Ya, sangat disayangkan. Nanti biar dikunci sama Bu Dewi layarnya biar tidak ada yang coret-coret. Bukan saya, Bu, bukan saya. Ya. Gimana? Sebentar, saya coba aja lagi ya. Bu. Jaringannya mungkin, Bu. Iya, betul jaringannya. Bu, lag. Ya. Gimana? Saya coba sendiri, Bu Dewi. Bentar ya. Kelihatan tidak? Ya. Terakhir, saya mungkin nggak panjang-panjang. Di sini sudah saya simpulkan ya. Kelihatan. Kelihatan, pinter. Baik, anak-anak pinter, perhatikan ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya, yang nggak kelihatan mungkin masih loading. Ya. Baik, silakan ditutup. Ya, silakan ditutup. Yang sudah kelihatan, silakan ditutup. Ya, silakan di-unmute. Gelap, Bu, gelap, Bu, gelap. Anak-anak tenang, nanti yang mengalami kendala untuk Zoom ini bisa lihat di YouTube. Nanti juga materinya akan kita share supaya kalian bisa membaca secara langsung ya. Nggak apa-apa. Yang terkendala tidak bisa yang terkendala tidak bisa melihat tayangannya, jadi nanti bisa baca sendiri ya. Baik, ini adalah tata tertib SMP Pawiyatan. Nah, berapa poin pelanggarannya? Perhitungan poin yang sudah dimiliki siswa ditambah poin baru itu dijumlahkan, ya. Khusus yang tidak masuk berlaku per hari. Nanti dijadikan satu, poin pelanggaran ini akan dibuat untuk kriteria kenaikan kelas, ya. Jadi untuk kriteria kenaikan kelas non akademis itu dihitung dari jumlah pelanggaran. Ya.
Kalau sanksi bagaimana? Ini berlaku jika kalian sudah tatap muka masuk sekolah, ya. Sudah masuk sekolah, di situ sudah ada kurang dari 100 poin, 100 sampai 50, 150 poin dan seterusnya. Nah, ini sampai ada diberi surat pernyataan, dipanggil ke sekolah, dipanggil bermaterai sampai skorsing, ya. Yang terakhir jika sudah berat, skornya banyak karena banyak melanggarnya, ya sering melanggar. Sekolah cuma untuk melanggar aja, enggak kan ya nak ya. Sekolah kan kita untuk menuntut ilmu ya, bukan untuk melakukan pelanggaran. Kalau sudah sampai banyak, apalagi sampai ke ranah hukum, ya dengan terpaksa kita tidak bisa melanjutkan siswa itu di sekolah kita, ya. Gitu. Lalu Jangan dicoretin. Jangan terlambat masuk sekolah. Terus kalau daring bagaimana, Men? Ya berarti nggak boleh terlambat masuk daring, nggak boleh terlambat masuk grupnya ya. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugasnya ya, jadi nggak boleh bolos. Jangan dicoretin. Jangan dicoretin. Jangan dicoretin. Segendah siti, Coret, woi, jangan coret. Jangan dicoretin. Kalau dari saya bisa nggak ya? Kelihatan, woi. Woi, hapus woi. Jangan dicoretin. Woi, hapus woi. Gak kelihatan ntar. Peserta didik dilarang bolos, ya, tidak boleh bolos. Jika tidak bisa masuk sekolah ini untuk tatap muka ya, bisa telepon. Tapi nggak tatap muka juga orang tua harus izin ke wali kelasnya ya nak ya. Gitu. Jadi kalau nggak masuk, nggak bisa mengikuti PJJ, itu orang tua harus memberi kabar kepada walas. Walas itu adalah wali kelas ya. Meskipun tidak ada absen di daring itu tidak ada absen datang ya. Tapi kalian tetap diperhitungkan untuk kehadiran kegiatan daringnya. Selama pandemi, nah kalian perhatikan, selama pandemi peserta didik itu dianggap bolos atau absen kalau nggak ikut PJJ, ya kalau nggak ngerjakan tugas, ya itu dianggap absen, ya. Nah, aturan yang berikutnya apa? Penampilan, coba tengok tuh. Yang kayak gini nih nggak boleh ya. Nah ini, jadi penampilannya harus ganteng-ganteng, harus cantik-cantik. No make up, nggak boleh pakai make up berlebihan, nggak boleh pakai tato, nggak boleh pakai tinde, rambutnya nggak boleh dicat-cat nih. Nah ini kan nggak bagus dilihat ya. Kukunya juga nggak boleh, rambutnya dipotong rapi. Ya, nanti pada saat kegiatan daring kan kelihatan itu layarnya. Ya. Nanti kelihatan layarnya. Nah, anak-anak yang rambutnya gondrong kan kelihatan kalau nyalain kamera. Nanti ditanyain. Kita itu selalu absen di dinas. Ya, anak-anak tetap harus sekolah. Sekolahnya apa daring. Jadi kita tetap ketemu virtual. Entah itu lewat Google Meet atau lewat Zoom. Begitu. Ya. Nah, bagaimana? Dilarang pakai seragam sekolah, jaket, topi, ikat pinggang, kaos kaki, dasi yang bukan berlogo SMP Pariatan. Jadi nggak boleh pakai jaket bonek atau pakai kaos bonek misalnya ya, nggak boleh. Atau identitas lain itu nggak boleh. Jadi identitasnya harus pakai SMP Pariatan ya. Dilarang berdandan berlebihan. Ya. Misalnya apa? Tuh pakai make up, pakai kutek, pakai tinggi, ya rambutnya dicat.
potongannya nggak rapi, terutama yang putra misalnya. Satunya tipis-tipis, setengahnya panjang. Nah, bisa digunci misalnya, itu nggak boleh ya. Terus dilarang mencuri. Wah, ini bahaya nih, jangan ya Nak ya, dosa. Fasilitas, merusak fasilitas umum sekolah, bicara kotor, memeras teman. Nah, ini yang digarisbawahi, mengganggu kenyamanan orang lain. Saya bisa lihat loh, siapa gugus vaksin, gugus karantina, siapa namanya ini, yang coret-coret ini ada semua muncul di sini nih. Siapa yang coret-coret? Saya tahu, ayo. Ya, ini mengganggu kenyamanan orang lain, ini nggak boleh, ya. Nah, terus apalagi dilarang terlibat dalam tindak kriminal. Wah, bahaya ini. Ya, misalnya apa? Tawuran, entah di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini saya bicara yang tidak daring, supaya nanti ketika masuk sekolah kalian paham betul apa yang boleh dan tidak boleh. Ikut anggota geng, nggak boleh, ya. Terlibat narkoba, senjata tajam, itu nggak boleh, ya. Lalu membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, ya. Kalau nggak ada hubungannya sama keperluan sekolah, nggak boleh dibawa. Ya, itu termasuk larangan. Ya, dilarang melakukan tindak asusila. Jangan ya, laki ke perempuan, perempuan ke laki, atau malah lawan sesama jenis perempuan sama perempuan, laki sama laki. Harus dibilang dalil, jangan ya Nak ya. Kalian anak-anak yang berkarakter baik ya, jangan sampai ada permasalahan ini, pelanggaran tindak asusila. Tindak asusila itu pelecehan seksual, ya. Kalian misalnya bersikap tidak senonoh, ya, di depan umum misalnya. Nah, itu jangan. Terutama yang paling penting sebenarnya waktu daring ini di rumah temannya misalnya, atau di luar. Tunjukkan identitas kalian itu SMP Paliatan anak-anak yang baik. Ya, seperti itu, supaya masyarakat tahu dan bangga, kalian juga bangga, orang tua bangga, ya, anak-anak yang baik, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, ya. Dilarang tidur saat pelajaran sedang berlangsung. Nah, waktu daring, kameranya dimatikan terus ditinggal tidur, boleh enggak? Jangan ya, kasihan gurunya nanti ngomong sendiri, tiba-tiba kalian ditanya, aku nggak ngerti, padahal nggak ngertinya karena itu tinggal tidur. Sudah dijelaskan, materi diberi, nah ini akhirnya dicoret-coret lah. Ariel, ini Mas Ariel Ataya Firdaus. Nah, ini mas-masnya yang coret-coret ini nanti jangan-jangan di sekolah coret-coret papan, coret-coret tembok, ini bahaya. Jangan ya Nak ya. Ini coret-coret layar sekarang. Kalau di sekolah bisa coret-coret genteng dia. Coret-coret tembok sekolah itu kan tidak boleh. Ya. Jangan tidur saat pelajaran sedang berlangsung. Jangan ganggu saat pelajaran sedang berlangsung, ya. Alright. Next, dengan gambar yang masih sama. Sekarang dengan kerajinan, sama kedisiplinan. Apa saja? Selalu semangat mengikuti pembelajaran ya, rajin pangkal pandai. Nah, jadi kalau nggak rajin, jangan berharap pandai. Pandai ya. Prestasi ranking itu bonusnya. Baik. Berikutnya apa? Selalu kerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru semampunya. Nah, tidak usah stres-stres ya. Semampunya, jangan sampai nangis-nangis, jangan sampai dipikir sampai sakit, terus nggak makan karena ngerjakan tugas. Kalau lapar ya ditinggal makan dulu, ngerjakan tugasnya, nanti dilanjutkan lagi, seperti itu. Kenapa jadi banyak tugasnya? Karena numpuk-numpuk. Ya, karena numpuk-numpuk. Jadi, kalau numpuk-numpuk, ya sudah, banyak akhirnya. Ya, banyak tugasnya, akhirnya nggak selesai, banyak nilai kosong. Nah itu hati-hati, kalian mempersulit diri sendiri itu namanya. Ya, berikutnya apa? Jangan sampai ada nilai kosong. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas akan sering-sering mengingatkan, ya.
Kalau kalian belum mengerjakan tugas, nilainya belum masuk, nah itu akan diingatkan. Ya. Siap berprestasi. Siap anak-anak? Siap berprestasi? Siap, ya. Siap berprestasi. Berikutnya apa? Kerapian. Nah, pakainya yang rapi, meskipun daring di rumah, pakai baju seragam. Nggak boleh pakai baju bebas, karena apa? Sekolah. Kita ini tetap sekolah, kita sudah masuk sekolah. Jadi ya sekolah, bukan libur. Ya, sekolahnya dari rumah. Hanya beda tempat, tapi sekolah. Maka mindsetkan di otak kalian, mindsetkan di pikiran kita tetap harus bangun pagi, rajin ya. Tetap bangun pagi, tetap siap kegiatan PJJ ya. Jadi jangan sampai bolos karena bangun kesiangan ketinggalan, nggak ikut Zoom. Nah, apa saja kerapian? Pakaian seragam sekolahnya harus sesuai dengan hari yang ditentukan. Kalau hari ini pakai batik, ya pakai batik. Kalau waktunya pakai pramuka, ya pakai baju pramuka. Nah, berarti bagaimana? Meskipun kegiatan sekolah dari rumah, anak-anak, orang tuanya tetap diminta untuk beli seragam. Ya, jangan nunggu ini, apa namanya? Jangan nunggu masuk, ya. Betul. Lalu apa lagi? Selalu berpakaian seragam sekolah dengan benar. Pakai seragam sekolahnya benar. Kalau dimasukkan ya harus dimasukkan, berarti tidak boleh dikeluarkan. Ya, dan lengkap ya. Dan lengkap. Nah, apa lagi ini? Tutupan. Cek. Bed lokasi. Gugus lockdown. Ini kalau ini kepanjangan seperti ini kita tidak tahu namanya. Cek bed lokasi, bed kelas. Nanti kalau sudah diberi oleh sekolah perlengkapannya, sekali lagi, kalau sudah diberi perlengkapannya oleh sekolah, tolong segera dipasang di seragamnya. Ya, bed sekolah, bed lokasi, nama dada. Ya, itu segera dipasang. Ya. Sopan dan santun bersikap dan berbicara pada semua warga sekolah. Mending tidur. Siapa yang mending tidur? Ya udah tinggal tidur aja. Anak-anak ini ya ternyata masih suka main-mainan. Sudah SMP loh ya. Jika ada masalah, selesaikan semua masalah dengan kepala dan hati yang dingin, nggak boleh emosi. Ya, bicarakan pada wali kelas, pada BK. Jadi jangan diselesaikan pribadi lalu bermusuh-musuhan. Ya, tidak usah diviralkan. Nah, kayak gini nanti diviralkan, dibikin status, malu lah. Ini yang malu yang siapa? Yang coret-coret apa yang pasang status atau dua-duanya? Ini kayaknya nggak malu deh yang coret-coret ini ya. Karena dulu waktu TK nggak boleh coret-coret di tembok dia, akhirnya begini. Ya, biasanya anak-anak kalau sudah SMP masih suka coret-coret, berarti kecilnya dulu kurang puas bermain coret-coret atau mewarnai. Gitu. Ya. Selalu komunikasi itu tadi sudah ya, nggak usah mengumbar masalah keluar sekolah. Ya. Lapornya jangan keluar-keluar, lapornya cukup ke sekolah, ke wali kelasnya, atau ke BK. Nanti kita cari solusinya bersama-sama dengan kepala dan hati yang dingin, supaya nggak sakit. Ya anak-anak ya. Bijaksana dalam setiap perbuatan dan tutur kata, ini nggak bijaksana ini, yang coret-coret ini nggak bijaksana. Baik, hak dan kewajibannya apa? Nah, hak kalian adalah mendapat pengajaran, mendapat pelajaran dan pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Mendapatkan buku pinjaman dari perpustakaan. Menggunakan fasilitas sekolah seperlunya dan untuk kepentingan sekolah. Kalau bukan untuk kepentingan sekolah nggak boleh. Ya.
mengikuti ujian dan mendapat nilai. Itu kalau kalian mengerjakan semua tugas-tugasnya. Kalau nggak ngerjakan, jangan minta nilai. Ya. Lalu kewajibannya apa? Mentaati peraturan sekolah. Hormat dan patuh pada Bapak Ibu guru. Ini berarti nggak hormat loh. Yang suka coret-coret ini belum bisa menghormati orang lain. Yang masih coret-coret belum bisa menghargai karya orang lain. Nah, ya, mengikuti ujian dan kegiatan sekolah. Jangan lupa yang terakhir itu kewajiban kita sampaikan ke orang tua membayar SPP. Ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak, rajin belajar, rajin beribadah. Jangan lupa, ini sekarang kita tunggu kalian siapkan kertas atau di buku boleh ya. Bergeser sedikit, siapkan kertas. Saya akan menampilkan surat pernyataan bermaterai. Tugas kalian silakan ditulis surat pernyataannya ya. Nah, ini Bu Dewi mungkin bisa share dari Bu Dewi ya. Terus dikunci saja supaya anak tidak coret-coret ini supaya bisa terbaca. Karena tugas dari saya ini harus ditulis sekarang. Cuman ditulis dan diisi sekarang. Nanti penugasannya ini dikumpulkan hari Kamis yang sudah diberi materai. Ya, itu sudah ada. Kalau seperti ini nanti nggak terlihat itu begini. Minta tolong ya. Saya stop share-nya, silakan di-share ulang untuk yang bagian pernyataan begini. Ya, anak-anak bisa dengar suara saya ya. Kalian siapkan kertas dulu sama ballpoint-nya. Terus tulis surat pernyataan yang saya share tadi. Nah, itu ada Mas Aril ini. Mas Aril, tolong jangan coret-coret lagi ya. Banyak tadi. Teman-temannya diberitahu. Bu Dewi bagaimana? Bu Dewi bisa share, lalu dikunci saja supaya anak-anak nggak coret-coret supaya jelas. Oke, Bu Rosita masih proses nih. Oh, iya. Bentar ya, Bu Rosita. Siap. Ya, mungkin ada pertanyaan sambil nunggu Bu Dewi share surat pernyataannya. Ada yang mau bertanya dari tayangan yang saya berikan tadi atau dari materi PowerPoint tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan bertanya. Tanyanya di mana ini? Langsung apa di chat ini? Sebentar saya lihat. Belum bisa ya. NJ, Bu Rosita, mohon izin, anak-anak apabila ingin bertanya bisa angkat tangan anak-anak di HP-nya, tolong dilihat ya. Di situ ada gambar tangan lah, itu bisa diklik ya anak-anak ya. Bisa diklik. Nanti yang begini akan dinyalakan. Lah, begitu ya nak ya, silakan. Itu ada gugus lockdown, siapa namanya? Angkat tangan, dia mau bertanya apa? Gantian. Mas Faiz Ramadan mau bertanya apa, Mas Faiz? Ya, sebentar Mas Faiz ya. Terima kasih Mas Faiz. Silakan. Mas Faiz mau tanya apa?
Mana soalnya, Bu? Ya, Tanya. sebentar. Oh iya, ya. Bukan soal. Itu bukan soal. Yang saya suruh tulis ini nanti adalah surat pernyataan yang harus ditulis di kertas atau di buku. Ya, sama persis seperti itu. Titik-titiknya nanti diisi. Ya, diisi. Terus nanti tidak usah dikumpulkan hari ini. Dikumpulkan hari Kamis. Ya, tapi nulisnya sekarang. Saya mau tahu. Nanti ditunjukkan kalau sudah menulis. Ya. Karena nanti begitu saya suruh kumpulkan hari Kamis langsung, nggak boleh tulis hari Kamis. Nulisnya sekarang, hari Kamis tinggal mengumpulkan, tinggal ngupload saja. Nanti kita batasin waktunya, waktu ngupload. Ya. Nah, itu ya Mas Faiz ya, terima kasih. Ya, ada siapa ini? Silakan. Ini kan Bu Dewi enggak apa-apa dibuka siapa yang mau di. Ini ada 2. Ada Gugus, Mas Ahmad dengan siapa ini? Sinova, Reva yang mau bertanya. Mas Ariel tidur, Pak. Nah, takutnya kalau begitu tidur. Ya, yang Galaxy A20 besok diganti ya, Nak, namanya ya. Mas Revan kalau mau tanya videonya dinyalakan dulu ya Nak ya. Ya. Silakan. Ya, videonya dinyalakan. Terus apa yang mau ditanyakan? Bu mau tanya. Silakan. Kita selama daring kewajiban untuk surat membayar SPP bagaimana, Bu? Ya, ya. Kewajiban membayar SPP itu tetap, Nak. Ya, tetap. Kita meskipun daring karena kita sekolah, jadi tetap. Tidak ada libur, maksudnya tidak ada istilah libur. Ya, jam sekolah tetap kita sekolah. Bapak Ibu guru mengajar, kalian juga mendapatkan pelajaran. Ya, ini jadwal pelajarannya sudah jadi, ya. Nanti setelah MPLS kalian bisa mulai pembelajaran. Jadi untuk pembayaran itu masuk dalam kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu ya, Mas? Makasih. Sama-sama. Ada lagi. Yang mau bertanya. Bu Rosita, mungkin Siap. share screen sudah tidak bisa dicoret-coret nih Bu Rosita. Monggo. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Bu. Monggo di-share, anak-anak biar menulis. Karena nulisnya sekarang, saya khawatir kalau ditulis belakangan nanti tidak selesai. Saya kepinginnya untuk materi tata tertib ini, ketika mengupload itu kita setting jamnya. Kalau tinggal upload saja kan tidak lama, ya. Jadi nanti ketika ada link untuk mengupload materi surat pernyataan itu langsung. Nah, surat pernyataan yang kalian tulis itu boleh ditulis kembali dengan rapi. Ya, ditulis kembali tulisan tangan boleh, tapi harus rapi. Kalau orang tuanya yang tulis gimana, Mem? Boleh. Orang tuanya yang tulis boleh. Orang tuanya yang isi boleh. Jadi sekarang kalian yang tulis dulu, nanti terus orang tua tinggal contoh. Terus kalau misalnya nanti ada filenya itu di print, Mem. Boleh. Di print boleh nanti. Ya. Diisi, ditempeli materai, ditandatangani, terus difoto. Ya. Setelah itu hari Kamis kalian akan mendapat link untuk mengupload foto surat pernyataan bermaterai. Paham ya anak-anak ya? Jadi sekarang tugas kalian menulis surat pernyataan bermaterai.
Setelah itu kalian isi. Nanti setelah MPLS selesai, nanti malam boleh orang tua suruh menyalin. Ya, orang tua suruh salin. Tulisan tangan boleh, mau diketik ya, ketik lagi boleh. Ya, terus ditempeli materai, ditandatangani orang tua, bukan siswa. Ya, tanda tangani orang tua. Setelah itu difoto. Difoto lalu diupload di link yang akan diberikan hari Kamis. Nah, untuk tulisannya, lembarannya jangan dibuang. Disimpan, nanti dikumpulkan ke sekolah pada saat ada undangan ngambil perlengkapan. Paham ya? Saya ulang. Nanti akan ada undangan ke sekolah untuk ngambil perlengkapan. Kalian bawa itu surat pernyataan bermaterainya yang sudah ditandatangani. Jadi kalau sudah difoto, surat pernyataannya disimpan dengan baik sampai nunggu dikumpulkan. Ya, semoga bisa dipahami. Monggo Bu Dewi bisa di-share. Bu Rosita belum ngirim ke saya, Bu. Monggo Bu Rosita bisa share screen sendiri, saged sudah tidak bisa dicoret sama anak-anak, Bu. Siap-siap. Oke. Sampai sini ya, silakan ditulis. Silakan anak-anak tulis. Mohon izin Bu Rosita, anak-anak, tolong ini sudah dikunci sama Bu Dewi, tapi masih ada yang bisa coret ya ternyata ya. Berarti anak SMP Pawiatan ini hebat ya, pinter-pinter ini IT-nya ya. Tolong jangan dicoret ya, karena lah gugus lockdown Bu Dewi tahu namanya di sini muncul. Gugus karantina Bu Dewi muncul ya namanya ya. Nanti bisa dipanggil Bu Dewi, saya telepon satu persatu yang mencoret-coret layar laptop ya. Paham ya anak-anak ya, tolong jangan dicoret karena nama sampean muncul di sini. Ya, itu tanda tangannya di tempat materai. Ada materai 10.000 yang tanda tangan siswa ya. Tanda tangannya materainya di sini, lalu tanda tangannya separuh masuk ke materai, separuh di luar. Jadi dari sini, tanda tangan masuk ke materai. Dari luar masuk ke materai ya. Nah, lalu orang tua tanda tangan di sebelah sini, di sebelah orang tua ya. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah coret-coret. Sudah selesai ya. Ataya Firdaus.
Mungkin bisa saya akhiri ya Bu Dewi. Ya, saya akhiri ya Bu Dewi ya. Siap, Bu Rosita. Nanti Ini bisa di-share di grup. Ya, saya Adik share di grup Rosita. aja materinya. Siap, monggo. Setelah ini akan ada kultumnya Bapak Suhada, Bu Rosita. Nggih, monggo. Ya, nggih, saya Terima tutup dulu kasih. ya. Terima Baik, kasih. anak-anak hebat, terima kasih sudah mengikuti materi tata tertib sekolah. Semoga setelah mendapat materi tata tertib ini, kalian bisa lebih baik lagi ya. Tidak mengganggu ketenangan, tidak mengganggu pembelajaran. Tolong ya, sebentar. Tadi masih disebutkan berkali-kali itu. Nah, tolong dengan sangat ya. Bapak Ibu guru akan sangat sabar dan selalu mengingatkan ya. Tapi minta tolong dengan sangat kesadarannya untuk tidak mengganggu pembelajaran. Baik, dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau Memros ada salah kata ya, ada yang kurang berkenan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ketemu lagi besok. Ya, saya akhiri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dewi, saya kembalikan ke Bu Dewi. Ya, Bu Rosita, terima kasih. Monggo, Pak Aziz. Baik, untuk selanjutnya untuk Bapak DRS Haji Muhammad Suhada, Magister Pendidikan, bisa memulai acara keagamaan yaitu berupa tausiah. Untuk Bapak DRS Haji Muhammad Suhada, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah Pak Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta MPLS SMP Pawiatan Surabaya yang sangat kami banggakan, kami akan menyampaikan sedikit kultum tentang ibadah, bahwa nanti kalian jam 12 atau jam setengah 12, karena saat ini mungkin belum waktunya sholat, kami akan memberikan sedikit kultum betapa pentingnya ibadah. Jadi ibadah ini adalah merupakan suatu upaya komunikasi kita kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, peserta MPLS, ibadah ini juga sangat penting karena ibadah merupakan intisarinya. Karena itu, peserta MPLS yang sangat kami banggakan, nanti kalian jam setengah 12 atau jam 12 kurang 20 menit ini waktunya untuk sholat zuhur bagi yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain tentunya berdoa. Jadi ibadah ini sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam tentunya harus melaksanakan sholat zuhur. Tidak hanya zuhur saja, anak-anak, bahwa kita sebagai seorang muslim memang harus melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Tentunya kalian sudah melaksanakannya. Jadi saya mohon anak-anak setelah MPLS ini
tolong sholatnya diperhatikan. Perlu diketahui anak-anak bahwa sholat merupakan amal yang pertama kali nanti yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ini, sholat ini merupakan barometer amal. Jadi kalau sholatnya itu bagus, insya Allah amalan-amalan yang lain adalah baik. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, peserta MBLS SMP Pawiatan yang sangat kami banggakan, saya yakin kalian semua sudah melaksanakannya. Ingat, kalau kita punya permasalahan, kekurangan, maka mintalah kepada Allah. Berkomunikasilah kita kepada Allah. Jadi mohon pertolongannya. Jadi dengan sholat itu insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu anak-anak sekalian, sholat ini juga bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita bisa melihat kalau seseorang itu sholatnya sudah bagus, insya Allah di masyarakat akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sholat ini kita bisa melihat. Jadi kalau anak sering melakukan sesuatu yang kurang baik di masyarakat atau di lingkungan rumah, keluarga, anak itu kalau sholatnya bagus, maka ucapannya juga baik, tindak tanduknya juga baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah membuat orang lain merasa disakiti, apalagi terhadap orang tua kita, orang tua kalian. Jadi bisa tidak. Nah, ini di sini saya sampaikan bahwa pentingnya sholat. Di dalam Rasulullah pernah menyampaikan begini, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Jadi sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah adalah sholat. Makanya jangan sampai kalian sebagai seorang muslim meninggalkan sholat. Mulai saat ini kerjakanlah sholat. Jadi saya sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar ini. Jadi kita bisa melihat anak-anak peserta MPLS Pawiatan bisa dilihat di masyarakat. Kalau anak itu sering melakukan hal-hal yang kurang baik di masyarakat, kita bisa melihat mungkin sholatnya kurang tertib. Nah di sini, oleh karena itu nanti kalian setelah zuhur waktunya sholat kalian laksanakan. Nah, sebagai bukti bahwa kalian telah melaksanakan sholat itu, kalian nanti bisa memfoto. Jadi bahwa saya telah melaksanakan sholat. Mungkin bagi yang agama Islam, sedangkan yang beragama lain bisa doanya itu bisa didokumentasi dengan foto. Kemudian nanti dilaporkan ke guru pembimbing. Namun dalam pelaporannya nanti tidak setiap hari. Jadi nanti sekaligus selama 3 hari kalian melaksanakan MPLS itu, kalian beribadah di rumah, setiap hari difoto, kemudian nanti hari Kamis kalian bisa melaporkan. Jadi difoto begitu kemudian dikirim kepada pembimbing atau pembina atau pendamping gugus masing-masing. Itu sebagai bukti bahwa kalian telah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Di sinilah anak-anak. Jadi sekali lagi betapa pentingnya sholat. Jadi sholat ini harus dijaga. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi tadi saya katakan kalau sholatnya itu bagus, maka amalan-amalan yang lain akan dikatakan baik.
Kemudian di masyarakat pun sangat-sangat berguna, maksudnya sangat bermanfaat. Tidak membuat olah yang macam-macam. Mungkin kadang-kadang tawuran, mungkin kadang-kadang ikut geng-geng yang kurang bertanggung jawab. Nah, itu salah satu contoh mungkin sholatnya kurang diperhatikan. Mungkin tidak melaksanakan sholat. Nah, di sini mulai hari ini berjanji ya, untuk dirinya sendiri dan orang tua kamu akan melaksanakan sholat yang mungkin selama ini tidak pernah dilakukan. Insya Allah, Allah akan memberikan maaf kepada orang yang selama ini tidak melaksanakan sholat. Karena itu, anak-anak yang sangat kami hormati, mungkin kami tidak banyak menyampaikan, hanya berpesan, lakukanlah sholat, dirikanlah sholat, jagalah sholat kalian. Ya, jadi nanti sebagai bukti bahwa kalian telah melaksanakan sholat, tolong nanti difoto, kemudian nanti dikirim. Ini selama 3 hari, hari Kamisnya dilaporkan kepada pembimbing gugus. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah agar supaya kita diberikan jalan keluar, diberikan umur yang barokah oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, diberikan kesopanan sehingga menjadi manusia yang sangat berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan tentunya orang tua sangat bangga kalau anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solihah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi masyarakat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sedikit kultum pada siang hari ini. Sekali lagi, laksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Jadi nanti untuk hari berikutnya, kalian juga pada jam-jam sekian juga harus melaksanakan sholat. Jadi besok sampai hari Rabu, terakhir hari Kamis. Itulah mungkin kurang lebihnya, kami mohon maaf. Apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Tolong mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga ikut memperhatikan putra-putrinya. Insya Allah kalau orang tua selalu memberikan contoh yang baik, insya Allah anaknya akan menjadi baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Ajis, saya kembalikan kepada Bapak Ajis. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad, Syuhada Magister Pendidikan. Baik. Untuk pembukaan hari ini sampai materi terakhir tausiah, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan acara nanti kita lanjutkan di grup gugus WA-nya masing-masing. Jadi pembukaan kita pakai online dengan aplikasi Zoom, kemudian hari Rabu kita pakai aplikasi Zoom ya. Kemudian untuk hari Jumat insya Allah juga kita pakai Zoom. Jadi untuk hari Selasa dan Kamis kita pakai grup gugus WA-nya masing-masing. Alhamdulillah untuk hari ini kegiatan sudah terlaksana walaupun ada sedikit kendala ya. Tadi disampaikan oleh beberapa hal kaitannya dengan sinyal, kaitannya dengan materi, kaitannya dengan coret-coret. Nah, jadi semoga kita ke depannya akan lebih baik ya. Karena tidak mungkin, karena kenaikan tingkat dari jenjang SD, SMP, SMA itu bukan kenaikan dari segi umur saja. Tapi dari kenaikan tingkat itu cara berpikir, menyikapi masalah, itu bisa kemudian menentukan seharusnya seperti apa seseorang itu menentukan
dan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dewasa. Ingat, dewasa bukan kemudian ditunjukkan dengan umur yang lebih tua, tetapi indikator dari dewasa itu adalah pola sikap dan pola berpikir yang lebih matang, yang lebih baik. Nah, terima kasih untuk seluruh ya, baik panitia, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Tulkamid MM, serta guru karyawan ya, serta panitia, kakak kelas, ya, pendamping OSIS ya, kemudian seluruh wali murid yang sudah berpartisipasi ya, karena tidak semuanya HP di sini adalah HP masing-masing ya, karena ada HP dari orang tua juga. Nah, dan semoga kita dari awal sampai akhir pelaksanaan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ingat, tetap jaga kondisi kesehatan, tetap terapkan prokes karena kondisi masih dalam kondisi pandemi. Terima kasih untuk anak-anak yang kami banggakan. Untuk acara hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti akan disambung pada grup WA gugusnya masing-masing. Terima kasih dari saya. Sebelumnya mungkin dari Pak Eko atau dari yang lain, Bu Dewi. Sampun Pak Aziz, Oh, baik. monggo. Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bisa keluar masing-masing, ada diklik di halaman layar masing-masing, itu ada ditekan, disentuh layar HP masing-masing, kanan atas ada live, live itu artinya kita keluar. Silahkan sambil kita belajar Zoom. Bisa ya? Nah, kanan atas itu ada live. Nah, silahkan meninggalkan grup atau aplikasi Zoom. Nanti kita lanjut di grup WA gugusnya masing-masing. Atau dari operator bisa live and live semuanya. Bisa. Siap Pak Aziz, terima kasih. Oke.